Halo, selamat siang semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Halo Del, Halo kabar Del, baik. kabar baik. Bagus nih kalau semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, gue Perbatai Duta Putri selaku host di podcast Biru Bincang-Bincang Seru. Yeay. Nah, kalau kata orang, kita kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama teman-teman Humas UNJ tahun 2020 yang udah hadir di sini. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama gue Aisyah Amalia Cahyani, biasa dipanggil Aisyah. Halo semua, perkenalkan nama gue Fani Rezikiana, biasa dipanggil Fani. Halo semua, kenalin nama gue Nurnilam Cahya, biasa dipanggil Nilam. Halo semua, kenalin nama gue Rahel Patricia, biasa dipanggil Rahel. Nah, itu tadi perkenalan dari teman-teman Humas UNJ 2020 yang hari ini juga akan bergabung bersama gue untuk membahas sekaligus membagikan pengalamannya mengenai anxiety atau yang sering dikenal dengan kecemasan terhadap sesuatu. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih itu anxiety, kita harus tahu dulu nih apa arti dari anxiety sendiri. Kalau teman-teman sendiri, ada nggak sih yang tahu atau mungkin pernah dengar tentang anxiety? Maaf teman-teman, sebelumnya suara gue kedengeran gak ya? Kedengaran. Oke, kalau misalkan pengertian dari gue sendiri yang gue tangkap itu, awalnya tuh gue nggak terlalu tahu banget tentang anxiety ini, tapi setelah gue cari tahu, dan akhirnya tuh gue paham, ternyata anxiety ini dialamin sama kita-kita nih yang rentan banget di usia yang lagi beranjak dewasa gitu loh. Jadi kayak seperti bentuk kecemasan yang mungkin bakalan berulang di suatu waktu, itu bisa terjadi secara berulang, bisa juga datangnya tiba-tiba. Itu sih yang gue tahu dari yang gue baca-baca itu sih. Nah, bener banget tuh kata Aisyah. Mungkin kalau dari temen yang lain ada yang mau nambahin? Kalau dari gue sama kayak yang Aisyah bilang sih, anxiety yang gue tahu itu rasa kekhawatiran atau cemas yang biasanya muncul ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu yang kita anggap kurang nyaman. Kayak gitu sih yang gue tahu, Del. Nah, bener banget tuh Rahel juga penambahannya udah benar tentang anxiety. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya gue jelasin lagi ya. Menurut Kamus Kedokteran Durlan tahun 2010, kata kecemasan atau disebut dengan anxiety adalah keadaan emosional yang tidak menyenangkan berupa respon-respon psikofisiologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau hayalan. Tampaknya disebabkan oleh konflik intrasikis yang tidak disadari secara langsung. Singkatnya, anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Nah, terus gejalanya apa sih buat kita tahu apakah kita mengalami kecemasan atau enggak? Nah, orang-orang yang biasanya akan merasakan uh, sorry. Nah, terus gejalanya apa aja sih buat kita tahu apakah kita mengalami anxiety atau enggak? Nah, orang yang cemas biasanya akan merasakan gejala-gejala seperti ini. Yang pertama, gugup, gelisah, dan tegang. Yang kedua, detak jantung cepat. Yang ketiga, napas cepat, gemetaran, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemas, sulit konsentrasi, dan terakhir, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. For your information aja nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu, gangguan kecemasan dan anxiety itu tidak sama ya. Jadi rasa cemas terbilang normal apabila masih terkendali dan hilang setelah faktor pemicu munculnya rasa cemas teratasi. Namun, jika perasaan cemas menetap atau memburuk hingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, macam-macam gangguan kecemasan itu ada apa aja sih? Ada gangguan kecemasan umum, ada fobia, ada gangguan kecemasan sosial, ada gangguan stres pasca trauma, ada gangguan panik, dan gangguan obsesif kompulsif. Sekali lagi di sini gue mau menggarisbawahi dan menegaskan bahwa anxiety dan anxiety disorder itu beda ya, jadi jangan disamakan. Kalau dari teman-teman sendiri, pernah nggak sih mengalami anxiety sendiri? Kalau pernah, boleh dong di-sharing pengalamannya di sini. Mungkin dimulai dari gue dulu ya.
Kalau misalkan anxiety yang gue alami itu kayak uh, anxiety tentang peristiwa gitu. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu tuh gue pernah kejadian pokoknya peristiwa kecelakaan itu deh yang ngalamin gue sendiri gitu kan. Nah terus di situ tuh yang kayak mengharuskan gue tuh harus operasi gitu loh. Terus yang jadi anxiety gue di sini tuh terhadap peristiwa yang ketika gue tuh mau masuk ruang operasi gitu loh. Jadi kan di situ pokoknya gue tuh ngerasa itu hal yang pertama buat gue, dan gue juga baru ngerasain yang suasana itu yang kayak gitu banget gitu, sampai membuat gue tuh kayak agak mual dan pokoknya ngebayanginnya tuh bikin sakit kepala gitu. Nah terus di situ tuh setelah itu, nah gue tuh sempat 2 kali itu kan masuk ke ruangan yang kayak gitu. Nah terus gue tuh untuk selanjutnya kayak berisik. Nah, terus gue tuh kayak 2 kali gitu kan masuk ke ruangan kayak gitu. Tapi setelah itu tuh gue udah nggak kepikiran banget, udah nggak pengen banget pokoknya sampai ngalamin yang selanjutnya gitu loh masuk ke ruangan itu. Karena menurut gue kayak gue tuh punya kecemasan sendiri gitu. Anxiety gue tuh di situ banget gitu sampai segitunya. Dan kalau misalkan gue nih ngelihat kayak gambar yang menurut gue itu kayak semacam ruangan yang mirip dengan ruangan operasi, atau gue masukin suatu ruangan yang menurut gue mirip, itu gue kayak ngerasa kayak dejavu lagi. Dan menurut gue tuh kayak gue tuh di situ bener-bener yang kayak ih gue tuh lepas banget deh, pikiran gue yang kayak gitu tuh serem banget gitu menurut gue. Itu sih ya. Emangnya kecelakaannya separah apa sih, Syah, kalau boleh tahu, sampai ngebuat lu tuh kayak bener-bener cemas gitu sama hal itu? Kalau kecelakaan itu mungkin ya kayak itulah, gue kan anak motor banget gitu ya, jadi waktu itu tuh ya udah lagi apa saja gitu. Jadi ya udah deh dikasih sama Allah tuh dikasih teguran gitu lah, dan akhirnya ya udah gue tuh juga baru pertama kali yang kayak kecelakaan parah banget kayak gitu. Dan lebih beratnya tuh ke arah yang operasinya gitu sih. Kalau kecelakaan sih menurut gue ada trauma mungkin sedikit. Waktu itu gue ada beberapa kali gue lumayan takut buat bawa motor sendiri gitu. Nah terus ya udah sih kayak lebih titik beratnya tuh ke uh, masa apa anxiety yang ke masuk ruang operasi itu loh. Bahkan sekarang gue nyeritainnya pun bayangan gue tuh masih kental banget gitu loh, masih kebayang banget. Dan itu tuh bikin gue tuh kayak tiba-tiba tuh kepala gue tuh sakit gitu loh, kayak ada aja deh seliwerannya yang kayak pusing gitu-gitu menurut gue kayak gitu. Jadi gue tuh kayak kalau udah mikirin ke situ tuh gue usahain buat jauh-jauh, jangan jangan terlalu mikirin, mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang kecemasannya lebih ke ruang operasinya ya. Terus gimana sih cara lo buat mengatasi rasa cemas lo sama ruang operasi itu? Punya cara tersendiri nggak? Atau akhirnya sekarang tuh gimana cara lo bisa lepas dari rasa cemas itu? Kalau itu sih menurut gue ya, karena mungkin gue juga bukan anak keperawatan atau anak kedokteran gitu, jadi kan jarang masuk ke ruangan yang seperti itu gitu. Jadi agak minim sih berkurangnya kayak gitu. Terus kalau misalkan cara ngatasin yang lainnya sih, gue sih belum nemu yang kayak pasti banget gitu. Cuma kalau misalkan gue dari lihat foto aja tuh ya menurut gue udah ada aja gitu timbul anxiety-nya itu loh. Terus ya udah kayak gue tuh pengen punya mindset yang suatu saat kalau gue dapat peristiwa anxiety yang dari ruang operasi ini, gue tuh bisa gitu ngadepinnya perlahan. Emang nggak mudah gitu, tapi semakin lama itu kalau misalkan tertanam dalam diri gue juga nggak baik juga kan gitu. Jadi ya terus pelan-pelan gitu ngatasinnya buat bisa lagi datang ke suatu ruang operasi tersebut sih Deo. Oke, makasih Aisyah udah berbagi ceritanya. Mungkin next ada lagi yang mau selain Aisyah? Mungkin gue kali ya, gue Oke, mau oke, cerita boleh. dikit. Jadi waktu gue duduk di sekolah tuh mulai dari SD, SMP, sampai SMK kemarin, setiap gue disuruh cerita, presentasi, atau apapun yang berhubungan sama bicara di depan orang banyak, gue tuh selalu ngerasa kalau gue tuh deg-degan, tangan gue tuh basah, keringet dingin, terus
gue tuh lupa sama materi yang mau gue sampein gitu loh. Terus waktu SMK kemarin di kelas 11 tepatnya ya, guru gue tuh tahu kalau gue tuh takut kalau setiap ngomong di depan orang banyak, tapi dia selalu maksa gue buat ngomong di depan terus, presentasi gue harus sendiri, terus kelompok gitu, gue tuh harus berani gitu loh, karena selalu diancam nilai gue tuh bakal jelek kalau misalkan gue nggak ngelakuin hal itu. Terus sekarang udah agak mending, nggak terlalu setakut kayak dulu lagi, karena gue udah sering bicara di depan orang banyak gitu. Tapi gue juga kadang masih suka ngerasa deg-degan kalau disuruh maju lagi, gitu sih kalau dari gue. Ceritanya menarik banget nih Fani, karena dari awalnya takut, tapi karena tuntutan, jadi sekarang makin berani ya Van. Betul. Nah, tapi kalau dari lo sendiri, rasa terbebani nggak sih sama tuntutan itu waktu dulu gitu? Kalau dari gue sendiri, kalau ditanya waktu itu, gue tuh terbebani gitu loh, karena gue tuh setakut itu kalau disuruh maju ke orang, ngomong di depan orang banyak. Tapi sekarang karena gue udah biasa, gue tuh mikir loh, karena kita juga pasti ngomong di depan orang banyak. Terus kita juga kan jurusannya PR kan ya, pasti kita dituntut buat ngomong sama banyak orang gitu. Wah, oke oke, benar-benar. Terus ada pertanyaan lagi nih, Van. Skala kecemasannya nih, jika sekarang lu disuruh ngomong lagi nih, dituntut lagi buat harus ngomong di depan banyak orang, itu skalanya berapa nih, Van? Mungkin kalau ditanya skala, gue sekarang udah di angka 8 ya. Tapi gue suka masih deg-degan gitu loh, tapi nggak terlalu setakut kayak waktu itu, karena ya karena terbiasa, udah terbiasa ngomong di depan orang banyak gitu loh. Oke, bagus nih, udah mulai meningkat berarti. Nah, terus cara meningkat itu kan berarti kan ada cara mengatasinya tuh. Nah, gimana cara lo mengatasi ketakutan itu? Kalau ditanya cara mengatasi, gue sih belajar dulu tentang apa yang mau gue sampaikan di depan orang banyak. Terus gue juga berlatihnya tuh di depan cermin gitu loh. Kan pasti ada bayangan kita kan. Nah, gue nganggep bayangan itu orang-orang banyak. Jadi gue kalau misalkan udah maju, ya udah nggak ngerasa takut lagi, karena gue udah belajar dari rumah tuh. Oke, makasih Fanny udah berbagi ceritanya. Cerita Fanny ini menarik banget loh. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngerasa juga nggak sih kayak Fanny, kayak takut buat ngomong di depan umum. Soalnya gue juga pernah sih, tapi mungkin teman-teman sini bisa berbagi juga ceritanya. Ada yang punya ketakutan sama kayak Fanny? Gue punya sih ketakutan kayak Fanny, kayak gue takut ngomong di depan orang, padahal kalau dipikir-pikir jurusan kita kan public relations ya, pasti menuntut kita buat harus banyak public speaking di depan orang-orang. Nah, mungkin tadi solusi dari Fanny bisa diaplikasiin kayak gitu. Nah, iya bener banget nih solusinya Fanny membantu sih. Karena dari dia sendiri aja dia bisa lepas dari kecemasan itu. Nah, pasti kalau misalnya kita terapin apa yang diterapin sama Fanny di kehidupannya, semoga kita juga bisa gitu ya. Nah, mungkin next ada lagi yang mau berbagi ceritanya setelah Fanny? Gue dong, gue juga mau cerita tentang anxiety gue. Iya, boleh-boleh. Jadi kalau gue, anxiety gue tuh justru lebih cemas sama kehidupan gue nanti setelah lulus kuliah gitu. Kayak apa ya, gue tuh kan anak tunggal gitu ya. Nah, gue tuh kayak harapan keluarga gue gitu. Nah, semua itu ngebuat gue ngerasa kalau gue tuh punya tanggung jawab yang besar gitu loh sama kehidupan gue nanti, sama keluarga gue nanti, kayak gitu. Terus kayak kenapa sih gue bisa cemas sama kehidupan gue setelah lulus kuliah? Karena gue sendiri juga nggak yakin sama langkah apa yang bakalan gue ambil nanti setelah lulus kuliah. Kayak gue mau kuliah dulu sampai selesai, sampai S1, atau gue mau kerja dulu sambil kuliah. Kayak gitu sih, gue tuh sebenarnya lebih cemas kayak gitu. Gue harus kayak gimana langkah yang lebih baiknya gitu. Kalau gue sih kayak gitu aja sih, Del. Bingung aja gitu. Nah, eh, jadi kalau menurut gue tuh kita kan manusia ya, sebagai manusia tuh kita tuh wajar banget buat yang namanya ngerasain rasa cemas.
ngatasin rasa khawatir. Nah, tapi uh, di atas rasa cemas itu kita juga harus nimbangin gimana cara kita ngatasin buat uh, supaya secemas itu nanti tuh nggak berdampak negatif buat kehidupan kita selanjutnya gitu. Makanya kenapa gue akhirnya mutusin buat bikin plan-plan tersebut gitu deh. Kayak gue harus kuliah dulu nih, selesaiin studi gue dulu, atau gue kerja dulu, atau sambil kerja kuliah kayak gitu. Makanya supaya ntar nih pas setelah lulus kuliah nih gue nggak bingung-bingung banget buat ngapain. Oke, bagus sih. Itu apa namanya? Jadinya dari sekarang udah terencana ya, nggak pusing setelah nanti Ya, lulus kuliah. Oke. Nah, kan udah buat plan nih, berarti lu udah bisa dibilang agak lepas ya dari kecemasan itu. Nah, bagaimana cara lo mengatasi kecemasan itu sebelumnya? apa ya, sejujurnya sih gue juga belum bisa banget gitu kayak ngadepin rasa cemas gue. Tapi ya gue bisa lah sedikit ngangani rasa kecemasan gue itu dengan cara gue tuh fokus aja dulu sama hal-hal yang lagi gue hadapi sekarang. Kayak gue fokus sama kuliah gue fokus sama keluarga gue fokus sama kehidupan gue yang sekarang aja gitu. Tapi sesekali gue tetap mikirin buat nanti ke depannya kayak gimana. Karena kan kita nggak bisa kan mutusin sesuatu itu dengan cepat gitu kan, kita juga harus mikirin secara matang gitu kan. Nah kalau gue kayak gitu aja sih cara ngatasin kecemasan gue. Yang penting hadapin dulu kehidupan sekarang, fokus sama kehidupan yang sekarang, jangan sampai nih kehidupan kita yang sekarang justru malah terbengkalai atau malah terlupakan karena saking gue fokusnya sama mengejar kehidupan setelah lulus kuliah kayak gitu deh. Nah, iya bener banget. Jadi jangan sampai lupa kalau sebenarnya tuh kehidupan yang asli kita tuh kehidupan sekarang ya, bukan kehidupan masa depan. Oke, makasih Nilam udah berbagi ceritanya. Mungkin yang terakhir Rahel bisa uh, berbagi ceritanya tentang anxiety. Kalau dari gue, kalau bicara anxiety, gue juga punya kecemasan sih tentang masa depan gue nantinya, yang hampir sama kayak yang Nilam tadi cerita, sama mungkin juga dialami sama banyak orang. Pikiran gue kalau malam mau tidur nggak tahu kenapa tiba-tiba aja suka random gitu mikirin skenario yang buruk-buruk tentang hidup gue ke depannya, yang padahal belum gue jalanin juga. Tapi ya emang gue kayak suka kepo aja gitu nantinya bakal jadi apa ya. Soalnya gue sering banget dengar statement bilang kalau hidup itu keras. Dan gue lihat di real life kayaknya emang bener sih statement itu. Apalagi kayak di zaman sekarang gue lihat, kan gue kalau gabut suka lihat sering baca-baca pengalaman orang yang sharing tentang persaingan dunia kerja. Dan ternyata itu susah banget. Itu sih yang ngebuat gue overthinking karena banyak orang yang punya otak, skill, prestasi, kemampuan yang bisa dibilang mumpuni aja belum tentu jadi jaminan diterima kerja. Apalagi gue takut banget gak sesuai sama ekspektasi gue nanti ke depannya, ekspektasi orang-orang, apalagi orang tua gue. Tapi kalau soal ke depannya bakal ada kekecewaan kayak gagal, contohnya gue udah nguat-nguatin diri karena sebelumnya gue juga pernah kan ditolak PTN berkali-kali, jadi gue udah tahu banget rasa kecewanya, makanya gue udah persiapin mental aja dari sekarang. Itu sih kalau gue, Dew. Nah, ya sih sebenarnya cerita lu sama Nilam nggak beda jauh tentang apa namanya gimana kedepannya gitu ya. Cuman Nilam lebih ke lulus kuliah, kalau lu mungkin jangka panjangnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan lo bisa ngebuat skenario sendiri nih di dalam hidup lo, di apa skenario yang lo mau? Kalau ditanya skenario yang gue mau, ya pasti mah pengennya hidupnya mulus-mulus aja lah ya, sesuai ekspektasi, kepengenan semua orang juga sih. Tapi masalahnya kan kayak nggak mungkin gitu loh. Soalnya skenario itu Tuhan yang tetapin. Jadi setiap langkah kita itu kayaknya bukan kayaknya sih, udah diatur dan dipersiapkan sama Tuhan yang terbaik. Tapi yang namanya juga hidup pasti bakal aja dikasih hambatan. Nggak mungkin selalu lurus kan ke depannya. Ada saatnya kita pasti harus ngalamin rasa kecewa, entah dari relationship, karir, atau apapun.
Tapi justru dari kekecewaan itu yang bakal ngebuat kita mau mengimprove diri, mau makin berusaha supaya kita bisa ngelakuin lebih lagi dari diri kita saat ini. Kayak gitu. Iya, bener banget. Nah, terus kalau lu sendiri punya nggak sih cara untuk mengatasi kecemasan gitu? Cara mengatasi kalau dari gua, yang pertama gua berusaha kondisiin atau kendalin diri gua untuk stop buat prediksi negatif sih. Itu gimana caranya biar nggak over aja gitu rasa cemasnya, karena gua rasa itu cuman buang energi positif aja dalam diri kita dan akhirnya nanti ngasih dampak yang kurang baik buat kesehatan mental kita. Yang kedua, gue mencoba mencari sesuatu hal yang bisa membuat diri gue lebih nyaman atau lebih siap buat ngadapin masa depan itu. Karena kayak ibarat kata mencari versi terbaik lah dari dalam diri kita. Karena nggak semua dalam diri seseorang itu kan buruk ya, pasti ada bagian baiknya dong. Nah, potensi baik itu yang harusnya kita gali daripada kita overthinking terus, kayak cemas terus, itu kayak nggak ngasih jalan keluar gitu. Yang terakhir, cari circle positif sih, sama supportive juga. Gue kalau sama teman-teman gue tuh kayak teman SMA, kalau misalnya ketemu suka sharing pengalaman atau kendala hidup kita masing-masing. Dari sini sih kayak ngebuat gue kita nggak ngerasa jalan sendiri, ada yang support kita, bisa ngebuka pikiran kita juga, kayak oh ternyata bukan gue doang ya yang ngalamin kayak gini, jadi kayak kita punya teman buat berbagi kisah lah, intinya kayak gitu sih. Iya, bener banget. Sebenarnya apa yang udah diceritain sama teman-teman ini bagus banget sih ceritanya. Mereka juga punya cara untuk mengatasi rasa cemasnya mereka masing-masing. Makasih juga Rahel udah berbagi ceritanya. Nah, kita udah dengerin nih tadi dari ke salah maaf. 1, 2, 3, 4, maaf. Nah, kita udah dengerin nih tadi cerita atau pengalaman mereka tentang anxiety dari keempat teman kita. Nah, bukan mereka aja yang pernah ngerasain, tapi gue juga pernah merasakan hal itu sendiri. Karena gue yakin setiap orang pasti pernah punya rasa cemas. Nah, termasuk gue juga pernah. Nih kalau gue boleh ikut cerita, boleh kan gue sini ikut cerita juga, membagikan pengalaman gue? Boleh banget. Oke, jadi kalau gue sendiri pernah juga punya rasa cemas, yaitu ketika mungkin 1 tahun yang lalu, waktu itu gue masih SMA. Mungkin bukan gue aja sih yang pernah merasakan hal ini ketika duduk di bangku kelas 3 SMA gitu, yang punya banyak rencana buat nanti setelah lulus SMA mau kuliah di mana. Nah, waktu itu gue merasa down banget karena selalu kepikiran tentang gimana ya kalau nanti misalkan gue nggak dapet PTN, gimana nanti kalau misalkan nggak bisa kuliah karena nggak dapet PTN, dan gimana kalau nggak bisa membahagiakan orang tua jika nggak dapet PTN. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih selalu gue pikirin waktu itu sampai sebenarnya ngebuat diri gue tuh jadi down dan capek banget. Ya nggak sih, kalian juga yang pernah merasain juga ngerasa capek nggak sih? Ya sih, gue juga pernah ngerasain sih kayak capek semuanya lah, kayak capek otak, capek batin. Otak lu disuruh mikir nih kayak lu harus nyari PTN atau tempat kuliah mana lagi, tapi otak lu juga disuruh mikir lagi kayak bakal ada apa aja ya omongan orang untuk diri gua gitu. Ya nggak, Deo? Iya, benar-benar banget, benar banget. Nah, kayak gitu terus gue juga akhirnya tadi kan merasa capek nih, merasa kayak apa penting gak sih gue mikirin kayak gini gitu, sementara gue juga harus berjuang buat ujian kan, selain gue mikirin gue mau kuliah di mana. Terus akhirnya rasa cemasnya tuh kayak bikin gue jadi kayak apa gue stop aja nih mikirin tentang kayak gitu, karena tadi kan juga ada yang bilang kan kalau sebenarnya kehidupan sekarang juga sama pentingnya sama kehidupan di masa depan. Dan akhirnya sampai ada satu titik di mana gue sering banget nih cemas nih dan kepikiran terus. Akhirnya gue jadi sensitif gitu, nggak mau diajak ngobrol sama orang lain karena takutnya orang lain juga ngebahas tentang PTN lagi, dan malah ngebuat diri gue tuh semakin down gitu. Dan ya akhirnya
gue cuma bisa mikir kayaknya gue harus stop deh dari pikiran itu. Gue tuh dulu lebih ngemaksimalin usaha gue sih dia daripada kayak overthinkingin harus gimana nih ke depannya gitu. Kalau gue tuh dulu tuh cara ngatasin itu gitu. Kayak lebih belajar aja lah dulu gitu. Urusan nanti tuh insya Allah belakangan lah gitu. Kalau gue tuh kayak gitu dulu. Kalau lu sendiri gimana tuh dari waktu dulu lu ngatasin rasa kecemasan lah itu kayak gimana? Nah iya sebenarnya nggak beda jauh sih sama lo, kayak usahain semaksimal mungkin sama yang sekarang. Cuman kalau gue waktu itu tambahannya sih lebih ke apa ya, hmm, mungkin gue lebih pasrah aja sih, karena sebenarnya buat lepas dari kekhawatiran itu susah banget ya, karena itu menyangkut masa depan kita. Secara nggak langsung kayak menentukan juga nih masa depan kita tuh kayak gimana. Tapi kalau boleh jujur tuh merasakan hal kayak gitu tuh sebenarnya capek kan. Yang kayak tadi udah Rahel juga bilang capek banget. Apalagi pada saat itu kan kita harus fokus juga sama belajar sama masa depan juga gitu. Nah akhirnya buat gue sendiri buat menangani atau mengatasi hal itu tuh gue selalu berpikiran positif, kayak hindarin pikiran-pikiran negatif yang bisa bikin diri gue tuh semakin down. Kayak pertanyaan-pertanyaan di awal yang gue bilang tadi itu harus gue hapus-hapusin dari pikiran gue biar gue tuh nggak semakin down. Terus juga gue selalu berdoa sama Tuhan, karena kita berdoa dan selanjutnya Tuhan yang menakdirkan gitu kan, Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Terus juga gue lebih ke mencari suatu kegiatan yang bisa memberikan dampak yang lebih baik sama diri gue. Kayak akhirnya tuh gue bisa tahu, oh ternyata kemampuan gue di sini. Selain itu kan gue juga bisa lupa ya sama apa sih kecemasan gue sama si PTN itu. Ya itu aja sih. Karena yang tadi Dilan juga udah bilang, lebih maksimalin sama usaha yang sekarang biar dapat masa depan yang lebih baik. Kalau gue sih gitu. Sebelum kita tutup podcastnya, dari teman-teman mungkin bisa kasih pesan atau kesan selama kita bahas tentang anxiety ini. Mungkin di sini kesan-pesan yang pengen gue sampaikan ke orang-orang yang cerita atau ngalamin anxiety juga, itu kesannya pertama gue senang banget karena bisa sharing bareng kalian yang ternyata ada anxiety-nya juga meskipun jenisnya beda-beda gitu. Gue ngerasa lega aja gitu. Terus pesannya mungkin untuk orang-orang yang dengerin podcast ini dan juga orang-orang di luar sana yang lagi ngalamin anxiety, gue harap kalian bisa berjuang banget dan semoga bisa sembuh dan bisa bahagia lagi. Dan untuk orang-orang di sekitarnya juga mohon banget buat dibantu karena kita sama-sama ngadepinnya itu biar semua itu terasa ringan dan akhirnya kita jadi seperti biasa lagi. Oke, bener banget. Makasih banget Aisyah buat kesan atau pesan yang udah disampaikan. Buat teman-teman yang pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami rasa cemas atau gangguan kecemasan, gue yakin kalian bisa mengatasi itu semua. Dan gue yakin kalian bisa melaluinya. Mungkin gak bisa cepet ya, tapi perlahan tapi pasti kalian mungkin bisa keluar dari zona kecemasan itu. Dan buat kalian yang gak pernah mengalami ini, gak pernah mengalami kecemasan, tolong kalian harus tetap aware sama hal ini, karena bisa aja tiba-tiba kecemasan itu datang ke kalian, karena anxiety ini nggak mandang bulu ya, maksudnya siapapun bisa kena gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di podcast mengenai anxiety ini. Gue mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah bergabung bersama gue untuk membahas dan ngobrol-ngobrol santai tentang anxiety. Sekali lagi makasih banyak semuanya.